Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang bruto, tara, dan neto ya. Bruto itu adalah berat kotor, itu berat isi ditambah pembungkusnya ya. Jadi kalau kamu beli ciki, itu bungkusnya sama cikinya itu bruto ya. Kemudian ada namanya tara ya. Tara itu adalah berat pembungkusnya. Nah, ini ada di soal. Nah, kalau kamu mau ngitung, dia ada di soal ya. Taranya nanti kebanyakan ada di soal. Tapi bisa juga nggak di soal. Ini bungkusnya doang. Nah, cikinya atau isinya itu namanya neto. Dia adalah namanya berat isinya ya. Neto, berat bersih. Itu berat bendanya doang ya. Nah, sama seperti untung rugi, kalau mau ngitung itu kita mesti tahu dulu ada persen atau enggak ya. Kalau enggak ada persen, nih ya, tidak ada persen. Kamu kalau mau ngitung net, langsung kita pakai rumus ini ya. Neto di stabilo, neto sama dengan bruto kurang tara. Ya, pakai rumus ini. Ini saya zoom. Kalau di soal kamu ada persennya, nih ya, kalau ada persentase tara, seperti biasa gunakan perbandingan ya. Jadi kalian pakai perbandingan. Diingat, tara selalu ada taranya di soal ya. Jadi ini X ya, kita bikin. Tara ada di soal, brutonya selalu 100, netonya, kan neto itu berat isinya doang, jadi berat semuanya dikurangi sama taranya ya, bungkusnya. Jadi neto dikurang. Diingat ini ya, tara di soal, bruto 100, neto dikurang. Kalau kemarin perbandingan kan U, HB, HJ, sekarang jadi T, B, N. Tara, soal, bruto 100, N, neto, dikurang. Nah, nanti tinggal pakai perbandingan yang diketahui selalu di atas, per ditanya kali berat yang diketahui. Ya, dikali berat yang diketahui. Kalinya karena neto itu kan satuannya kg ya. Jadi nanti kalau kamu mau nyari neto, kalinya sama kg. Ya, jangan dikali sama rupiahnya. Jangan sampai salah ngali ya. Rupiahnya nanti buat kamu ngitung untung atau ruginya. Oke, gitu ya. Nah, ini neto masih ada hubungannya sama untung rugi ya. Masih harga jual harga beli. Nah, jadi nanti ini kan ditanya harganya ya. Kalau ada neto, kalau kamu punya neto, nanti harga terakhir kamu ya itu dikali atau dibagi sama neto. Harga terakhir dikali atau dibagi neto ya. Ini saya coret ya. Harga terakhir dikali atau dibagi sama neto. Lalu ngerjainnya, kan kemarin ada untung rugi ya. Sekarang gimana sih ngerjainnya kalau ada gabung sama neto? Nah, ini saya kasih tahu caranya. Pertama kali kamu ngitung neto ya. Cara kamu mikirnya ya. Pertama kali kamu ngitung neto. Kalau di soal kamu, ada tara ya. Kalau di soal ada tara, langsung pertama kali hitung netonya. Ya. Kalau nggak ada, lewatin. Kemudian kamu ngitung HB. Kalau nggak dihitung, tulis aja. Itu dipakai nanti ya. Habis ngitung HB, kamu ngitung HJ.
harga jual. Nah, hitung harga jualnya nanti dilihat ya, kalau ada persen ya pakai perbandingan untung rugi. Kalau nggak persen ya kamu pakai rumus yang di video sebelumnya ya. Habis HJ kita ngitung untung atau rugi, baru terakhir persen untung atau rugi. Untung rugi ini nggak selalu ya. Ini nggak selalu, kecuali ditanya ya. Nah, biasanya bisa ditanya untung ruginya, bisa ditanya sampai HJ-nya. Nah, ini di harga beli, saya ingetin lagi. Harga terakhir itu dikali atau dibagi sama neto ya, harga terakhir. Kalau terakhirnya harga beli, harga jualnya nggak ada, ditanya harga beli kan harga jualnya nggak ada, ya udah harga belinya nanti langsung dihitung pakai neto. Tapi kalau ditanya harga jual ya kamu harga jualnya yang kamu pakai neto. Pokoknya harga terakhir, harga yang ditanya itu kamu ngitungnya pakai neto. Oke, sekarang kita coba dengan soal. Ini soal yang pertama. Michan membeli satu keranjang apel dengan neto 12 kg. Berat keranjang itu sendiri adalah 0,5. Berapa bruto keranjang apel? Nah, ini nggak ada persen ya. Jadi kita nggak bikin perbandingan. Kita ngitung biasa ya. Netonya 12 kg. Berat keranjang itu sama aja kayak bungkusnya ya, yang ngebungkusin apel. Jadi itu dia adalah tara 0,5 kg. Nah, ditanyakan brutonya. Bruto itu adalah berat isi ditambah bungkusnya. Jadi ya kamu tinggal nambah 12 tambah 0,5 sama dengan 12,5 kg. Itu ya yang pertama. Cukup mudah kan? Nah, contoh yang kedua, ini bentuk ada tabel ya, ada tabel. Nanti saya akan jelasin yang A sama yang C. Nanti sisanya kalian bisa, yang B bisa kalian coba sendiri di rumah. Ya, itu bruto 200, talanya 2%, netonya berapa ya, ditanya netonya. Nah, karena talanya persen ya, jadi kita bisa cari pakai perbandingan. Jadi nyarinya pakai perbandingan ya, karena ini persen ya, jadi cari pakai perbandingan. Ada tala banding bruto TBN ya, tala bruto neto. Tadi talanya di soal jadi 2, brutonya selalu 100, diingat tadi, jadi dia 100. Netonya ditanya jadi dia 98 ya, karena dikurang. Neto tadi kan dikurang. Ditanya tadi neto, jadi neto sama dengan ya, biasa kalau perbandingan pakai begini. Yang atas yang ditanya neto ya. Jadi neto ini 98, jadi ini 98. Yang bawahnya ini ingat ya, video kemarin ini jarang dipakai. Jadi kalau kamu bingung ya langsung aja ini 100. Tapi kalau kamu ngerti, kamu bisa lihat di sini kan yang diketahui brutonya ya. Jadi kamu masuk di sini 100 kali ya tadi 200. Nanti kita coret, didapat 196 kg. Gitu ya. Pertama itu kalau ngitung neto. Berikutnya kita cari talanya ya. Sekarang talanya, tadi kan persen talanya ya. Nah, ini kan nggak ada persen ya, malah persennya yang ditanya. Jadi kamu hitung seperti nggak pakai perbandingan ya, seperti biasa aja. Jadi pertama kan kalau ditanya tala, jadi pertama kita hitung dulu talanya. Tala sama dengan, tala kan bungkusnya doang ya.
Jadi berat semuanya bruto dikurangin sama netonya. Isinya 48. Nah, ini kan nanti kalian dapat bungkusnya 12 kg. Setelah itu baru kita cari persennya. Persen tara sama dengan taranya 12 dibagi selalu sama neto, bruto ya, maaf, sama bruto dikali 100%. Coret, yang mau coret 2, jadi dapat 20% ya. Ini cara nyarinya. Jadi kalau tadi kalau ada persen kamu pakai perbandingan, kalau nggak ada persen ya udah langsung gini, nggak usah pakai perbandingan, tinggal dikurang-kurang ya. Ya, ini contoh yang ketiga ya. Pak Kuloy membeli 3 peti apel. Jadi dia beli 3 peti apel. Masing-masing 40 ya. Jadi masing-masing 40. 1 peti ya. 40 kilo 1 peti. Taranya 5%. Dan harga tiap kg-nya 4.000 ya. Ditanya berapa harga yang harus dibayar Pak Kuloy. Jadi 4.000 per kg. Yang ditanya adalah harga beli ya, karena harga yang dibayar. Nah, tadi di catatan tadi ini kan ada taranya ya. Karena ada tara, jadi pertama yang kita harus hitung adalah neto ya. Nah, ada tara, jadi kamu lihat di soalmu ini ada tara, jadi karena ada tara kamu ngitung neto dulu ya pertama kali. Untuk ngitung neto ya, ini karena dia persen, jadi kita pakai ya perbandingan ya. Kita langsung bikin T B N sama dengan taranya adalah 5, brutonya selalu 100 tadi dirumus, netonya dikurang. Jadi 95. Jadi neto sama dengan kita kali. Nah, ininya netonya ditanya ya. Jadi neto 95 per 100 dikali. Nah, dikali jangan sama 4.000 ya. Tadi saya di awal dijelasin jangan kali sama 4.000. Ngalinya sama kg-nya ya, sama kilogramnya. Jadi kita kali 40 dikali 3 ya. Karena 40-nya itu 1 peti. Pak Kuloynya belinya 3 peti ya. Jadi kamu kali 3. Setelah kita hitung nanti dapat 114 kg ya, 114 kg. Baru setelah ngitung neto, tadi di panah kita ngitung harga beli ya. Jadi HB sama dengan 4.000 ya. Harganya kan 4.000 per kilo ya. Nah, ini tadi di catatan tadi juga sama, dikalinya nih harga setelah harga beli nggak ada harga lain ya. Jadi ini harga beli udah harga yang paling terakhir. Nah, harga terakhir kamu kali hitungnya pakai neto ya. Jadi jangan kali 40 lagi, kamu kalinya sama neto. Karena ini HB udah harga yang paling terakhir. Jadi 114. Nanti kamu dapat jawabannya 456.000. Gitu ya. Jadi kalau ada tara, pertama kali ngitung dulu neto. Hitung netonya bisa pakai persen, bisa pakai dikurangin ya, tergantung bisa pakai perbandingan atau dikurangin, tergantung persen atau bukan. Habis itu harga terakhir
pakai netonya ya. Soal selanjutnya, Alexa Bliss membeli 5 sak semen seharga 65.000 per sak. Berat satu sak adalah 40 kg dengan tala 2,5. Jika Alexa Bliss menjual semen secara eceran dengan harga 1.700 per kg, maka tentukan persentase keuntungan dari keseluruhan penjualan tersebut ya. Jadi pertama kita punya hitung apa? Harus dihitung. Ya, ini ada talanya ya. Ini ada tala 2,5%. Jadi pertama kita ngitung neto dulu ya. Ada persen jadi kita pakai perbandingan. Tala banding bruto banding neto sama dengan 2,5 banding 100 ya, brutonya 100, netonya 97,5. Jadi kita langsung biar singkat, neto sama dengan dikali 97,5 per 100. Nah, ini kita lihat membeli 5 sak ya. Kita lihat membeli 5 sak, berat satu saknya 40 kg. Jadi dikali 40 satu sak itu ya. Kita belinya 5 jadi dikali 5. Jadi nanti kita dapat 195 kg. Itu kita dapat netonya ya. Setelah neto kita ngitung ya harga beli ya. Habis neto harga beli. Ini kita lihat harga belinya berapa nih. Alexa Bliss beli 5 sak. Membeli 5 sak seharga 65 ya, 1 per sak ya. Jadi 65.000 itu 1 sak ya. Jadi dikali 5 lagi sama dengan 325.000 ya. Rupiah. Satuan jangan lupa. Habis ngitung harga beli, kita ngitung harga. Setelah ngitung harga beli, kita ngitung harga jual ya. Kita hitung harga jual. Urutannya kan kayak gitu. Harga jual ditulis di sini menjual semen 1.700 per kg. 1.700 per kg ya. Jadi harga jualnya 1.700 dikali, diingat jangan ngalinya 40 kali 5 ya. Setelah harga jual kan nggak ada harga lagi. Itu kan nanti bawahnya kan untung ya. Nggak ada harga lagi, jadi kamu kalinya sama neto. Karena dia harga yang terakhir. Jadi dikali sama neto 195 sama dengan 331.000. Setelah itu ditanya persentase keuntungan ya. Jadi kita ngitung dulu untungnya sama seperti video kemarin. Ini kita untung 331.000 dikurangi 325.000. Hasilnya adalah 6.500. Baru terakhir kita ngitung persentase untungnya. 6 untung per harga beli ya, harga belinya 325.000 dikali 100%. Nah, ini kita dapat untungnya 2%. Gitu ya. Tadi harga belinya kali sama neto. Sekarang HJ-nya karena di bawah harga beli masih ada harga jual. Ya, ini contoh yang terakhir ya. Pak Atsu Koroshi beli 1 peti apel beratnya 52 dengan harga 200.000. Setelah dibuka ternyata berat petinya 2 kilo. Jika Pak Atsu Koroshi dengan keuntungan 10%, berapa harga penjualan 1 kilogram?
Nah, ini pertama kita mesti ngitung apa nih? Ya, talanya ada nggak? Nah, talanya ada ya. Ini kan berat peti, ya. Jadi kalau di soal-soal yang tadi ditulis jelas tara gitu ya. Kalau di sini nggak ditulis implisit ya, tulisnya eksplisit. Tapi kita tahu di sini ada talanya ya, dibilang berat peti. Berat peti 2 kilo. Jadi ada talanya, makanya kita mesti ngitung neto dulu paling pertama. Nah, ini hitung netonya nggak pakai perbandingan karena nggak ada persen ya. Jadi biasa aja tinggal kita kurang neto sama dengan beratnya tadi 52 ya. Di 52 dikurang 2 ya. Jadi didapat 48 kilogram. Terus berikutnya setelah neto yang kita hitung adalah harga beli. Ya, setelah neto dihitungnya adalah harga beli. Harga belinya berapa di sini? Dia dibilang satu peti beli harganya 200.000. Jadi harga belinya 200.000. Setelah ngitung harga beli, yang dihitung adalah harga jual ya. Teman-teman kalian bisa ingat ya, dari tadi caranya sama, neto, harga beli, harga jual. Nah, ngitung harga jualnya pakai apa nih? Ya, ternyata di sini di soal diketahui nih. Keuntungan 10%. Jadi karena ada persen ya, jadi kita pakai perbandingan. Balik lagi ke cara di video yang sebelumnya. Jadi pakai perbandingan untung banding harga beli banding harga jual. Untungnya tadi yang kita bisa lihat ya, untungnya 10%. Jadi 10, harga beli selalu 100, harga jual karena untung jadi kita tambah ya, jadi 110. Jadi harga jualnya 110 per 100 dikali harga belinya ya, 200.000. Nanti kita dapat rupiah ya, 220.000. Setelah itu kita lihat lanjutannya. Ditanya bukan untung, tapi ditanya berapa harga penjualan 1 kg. Ya, jadi HJ 1 kg sama dengan 220.000 ya, ini kan harga jualnya dibagi. Nah, ini kan setelah harga jual nggak ada harga lagi. Setelah harga jual 1 kg. Nah, kita bagi. Nah, kalau kayak gini baginya kita sama neto ya. Baginya sama 48. Jangan bagi sama 52 apalagi 2 ya. Angka terakhir selalu dipakai neto. Jadi 48. Nanti kita dapat jawabannya 4.400. Jadi kalau kalian ngitung aritmatika yang ada netonya, pertama kali kamu ngitung neto dulu ya. Jadi untuk ngebedain, jadi pertama kali kalau dapat soal aritmatika, dilihat dulu ada talanya atau enggak. Kalau ada talanya, kamu ngitung dulu netonya. Baru harga beli, harga jual, baru yang ditanya apa. Bisa untung, bisa persen untungnya, bisa haji tiap kg-nya. Nanti baru bisa kamu hitung ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.